Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menjelaskan komentar-komentar yang masuk. Ini seperti dari Yeni Kurniati. Mohon info Kak, saya tidak lulus alasan verifikator, tidak melampirkan surat pernyataan tidak dihukum penjara. Padahal ada saya unggah, tapi satu file dengan surat pernyataan tidak mengajukan pindah. Jadi kalimat sanggah yang tepat gimana ya Kak? Terima kasih. Untuk pertanyaan tersebut, misalnya ada bukti, nanti bisa di-upload juga sesuai dengan hasil verifikator yang menyatakan hasil administrasi tidak lulus. Dengan ini saya mengajukan sanggah karena lampiran yang dinyatakan tidak diunggah adalah tidak benar karena saya sebelumnya telah mengupload file yang dipersyaratkan bersamaan dengan surat tidak mengajukan pindah. Oke, seperti itu jawabannya ya, yang pertama. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan berikutnya. Bang mau tanya, kan persyaratannya harus ada SIM C dan SIM A, dan kemarin belum sempat ngurus SIM A. Kalau sekarang udah punya, apa bisa disanggah? Terima kasih sebelumnya. Nah, ini saya menjawab nggak bisa lagi, soalnya tidak memenuhi syarat, karena persyaratan sebelumnya kan diminta SIM A dan SIM C, ternyata yang di-upload hanya salah satu saja. Jadi yang namanya sanggah itu bukan memperbaiki kesalahan, tapi menyanggah jika ada yang salah dari pihak verifikator, padahal kita sudah benar seperti itu. Ini selanjutnya, mohon info Kak, saya tidak lulus alasan verifikator ijazah, yang diupload adalah ijazah legalisir, padahal jelas saya upload itu ijazah asli bukan legalisir. Jadi kalimat sanggah yang tepat gimana Kak? Makasih Kak atas jawabannya. Jadi tahap pertama yaitu siapkan file screenshot ijazah yang diupload. Nah, jadi pas login kan nanti ada file ijazah yang bisa kita pilih, ada menu pilih, kelihatan itu ijazahnya. Jadi bisa dilihat apa yang di foto itu asli apa tidak yang telah kita upload sebelumnya. Terus kalimatnya ijazah yang diupload telah sesuai dengan ketentuan, yaitu ijazah asli file terlampir. Jadi nanti lampiran yang aslinya kalau memang sesuai dengan apa yang kita upload sebelumnya bisa kita lampirkan sebagai bukti sanggah kita. Oke, ini yang selanjutnya. Jadi file yang di-upload ulang adalah file ijazah screenshotnya ya Kak, nggak perlu lagi di scan. Nah, maksudnya ini kenapa di screenshot? Ini yang di screenshot yaitu bukti bahwasanya file yang ada di resume, yang ada di website itu adalah benar asli, karena kan filenya bisa kita lihat lagi dengan menu pilih seperti itu. Berikutnya ada dari Erlin juga. Oh iya Kak, itu file screenshot ijazahnya apa harus di scan file maksimal 800 KB seperti ijazah saat pendaftaran? Oke, jawabannya sesuaikan aja, jangan besar-besar, nanti takutnya nggak kekirim. Oke. Nih selanjutnya ada dari Putri. Kakak, jika tidak lulus berkas karena akreditasi prodi yang diminta adalah akreditasi saat lulus, saya lulus tahun 2016 sementara akreditasi prodi kampus itu baru keluar dari Ban PT pada tahun 2018. Kira-kira itu gimana solusinya ya Kak? Mohon pencerahan. Oke, ini jawaban dari saya. Itu sebenarnya tidak masuk kategori sanggah Kak, soalnya sudah diatur pada persyaratan, jadi percuma disanggah. Nah, jadi begini, ini kan mungkin panitia meminta ada akreditas di tahun kelulusan. Jadi jika di tahun kelulusan
sekolahnya belum akreditas, mungkin panitia tidak menerima kalau perguruan tingginya belum memiliki akreditas, mungkin seperti itu. Oke, selanjutnya, Assalamualaikum Kak, maaf mau tanya, saya tidak lolos karena surat pernyataan 13 poin saya dibuat materai duplikat Kak, gimana ya Kak, mohon bantuannya. Nah, ini kalau memang mau mencoba untuk menyanggah, ya jawaban saya yaitu kakak buat aja Kak permohonan maaf dan sertakan alasan kakak buat duplikasi materainya kenapa. Oke, jadi sebenarnya untuk duplikasi materai itu sebenarnya salah, karena namanya materai itu kan untuk memperkuat sebuah pernyataan atau perjanjian. Jadi kalau satu materai untuk beberapa berkas itu sebenarnya tidak boleh. Mungkin untuk teman-teman yang lain, untuk sebagai pembelajaran aja gitu. Oke, ini ada lagi Kak, itu bisa diupload ulang dokumennya dengan materai yang berbeda ya. Ini jawaban saya, bukan upload ulang Kak, tapi di video kan ada cara sanggahnya. Nah, di upload pas sanggah itu berkas yang benar. Jadi namanya masa sanggah itu kan kita memperbaiki atau membuat argumen kita, bagaimana supaya berkas kita itu bisa jadi benar, bukan kita memperbaiki apa yang telah salah gitu. Oke, ini selanjutnya ada pertanyaan, kalau pakai berkas yang benar apa ganti tanggal di surat lamarannya Pak? Oke, sesuaikan pas tanggal upload berkas yang dulu, jangan tanggal sekarang. Jadi kalau mau menyanggah dengan berkas, itu berkasnya masih pakai berkas yang dulu ya, masih pakai data-data yang dulu, jangan kita buat data yang baru gitu. Karena masa sanggah itu tidak memperbaiki berkas, tapi hanya memperkuat argumen kita yang menurut kita kalau itu benar. Oke, selanjutnya, saya juga seperti itu, tidak lulus gara-gara materai, sama dengan surat lamaran dan pernyataan 13 poin. Jadi bagaimana yang cocok Bang buat sanggahannya? Oke, ini kalau sama ikutin aja kata-kata di atas Kak. Untuk caranya bisa dilihat di video. Oke, selanjutnya, jadi kita unggah dokumen beserta alasannya kita ikut sertakan ya Kak. Seperti itu kan Kak, kita unggah surat lamaran dan pernyataan serta alasan duplikasi materai. Oke, ya buatnya gitu Kak. Nah, jadi apa kesalahan kita atau kelalaian kita itu kita jelaskan kenapa bisa terjadi gitu. Oke, ini selanjutnya, maaf banget kalau untuk masalah pas foto yang tidak sesuai, bagaimana ya Kak untuk buat sanggahan yang baik dan benar Kak? Oke, ini jawaban saya, emang yang diunggah kesalahannya gimana Kak? Nah, ya kesalahan saya juga menggunakan kaos oblong Bang. Oke, bisa dibantu juga Bang cara menyelesaikan masalah ini. Oke, misal di ketentuan ada dibilang upload foto yang sopan, terus di-upload foto baju oblong itu nggak bisa lagi. Tapi kalau nggak ada dibilang gitu bisa. Jadi sebenarnya namanya foto untuk lamaran pekerjaan itu seharusnya fotonya itu harus sopan gitu teman-teman. Tapi tergantung juga, kalau memang pekerjaannya itu tidak mempersyaratkan formal ya nggak apa-apa gitu. Tapi ini kan kita mendaftar CPNS, jadi kalau bisa harus sopan gitu. Oke, selanjutnya Bang,
Kalau misalnya surat kesehatan yang salah karena nggak ada tinggi badan dan lain-lain itu, bikin baru lagi apa gimana Bang? Oke, ini selanjutnya, ini belum saya balas ini ya. Oh, berarti harus pakai baju kemeja ya Bang. Saya karena nggak ada baju kemeja, terus waktu pendaftaran kemarin mepet karena baru diberitahu teman tanggal pendaftarannya awal Juli. Oke, ini saya jawab pertanyaan yang Dika ini perihal tanggal. Tergantung di persyaratannya ada disuruh cantumin tinggi apa enggak. Jadi untuk surat kesehatan, jika persyaratannya diminta untuk mencantumkan tinggi atau berat badan, ya informasi di surat kesehatannya harus ada informasi tersebut gitu. Jadi kalau misalnya diminta tapi ternyata hasilnya nggak ada, ya itu bisa dikatakan gugur seperti itu. Ya, ini selanjutnya. Oke, ini kalau misalnya ini ada dari Dika tadi. Nah, masalah apa tadi? Masalah tinggi badan itu ada ini, ada dipersyaratkan. Nah, kalau ada dipersyaratkan berarti kita yang salah, tidak cek hasil kesehatan. Jadi sebelumnya kita harus mengecek hasil dari keterangan kesehatan yang kita dapat itu, apakah ada informasi tinggi badan atau berat badan atau informasi yang lain seperti itu. Oke, selanjutnya ini ada, saya semua melalui handphone mendaftarnya, jadi nggak tahu bisa diedit dari komputer. Oh, oke. Jadi lain kali editnya dari komputer aja biar bisa kelihatan menunya. Ini ada juga, Bang, gimana ya kira-kira kata-kata yang bagus kalau karena materai ganda. Nah, ini untuk materai ganda sudah kita bahas sebelumnya ya. Di atas bisa kita lihat. Oke, ini katanya kalau nggak salah pelamar nggak ngaruh ke hasil alias tetap nggak lolos. Oke, kita lanjut aja. Kak, sama kita Kak, saya pun materai duplikasi Kak, gimana ya Kak solusinya? Oke, ini ada dari Nurul. Saya pun masih bingung ini alasannya apa Bang, karena saya pakai satu materai saja. Oke, untuk masalah materai sudah kita bahas di atas ya. Ini ada lagi, saya tidak mengetahui perihal urgensi jika satu materai dipakai dalam 2 dokumen, dan dalam aturan yang dikeluarkan pula tidak ada poin aturan yang menegaskan jika dilarang, sehingga saya berpikir tidak menjadi masalah. Sekarang saya sudah perbaiki, apabila berkenan langsung saya serahkan ke tim verifikator sebagai bukti dan bahan pertimbangan. Dan saya bersedia membuat berita acara atau surat perjanjian apabila di kemudian hari ada dokumen yang saya ajukan cacat hukum. Oke, ini saran dari Rudi. Oke, selanjutnya ini ada juga, kalau salah upload background warna biru padahal diminta warna merah, apakah bisa ya buat sanggah biar bisa lolos? Ini nggak bisa Kak, terkadang panitia juga cari kesalahan. Jadi hal-hal kecil seperti warna background dan foto menggunakan baju yang sopan itu harus kita ikuti, karena ada juga panitia yang mencari kesalahan untuk menseleksi CPNS, karena CPNS sekarang kan harus berkualitas gitu. Ini ada juga, jadi percuma ya melakukan sanggah. Sebenarnya melakukan sanggah itu tidak percuma bagi yang emang benar-benar
tidak salah seperti itu. Oke, ini masalah materai sudah dibahas sebelumnya ya. Oke. Selanjutnya, wah ini banyak komentar ini. Oke, ini belum saya baca. Oke, selanjutnya ini ada Shalom Bang, mau tanya Bang, saya tidak lolos karena iktp. Saya upload timbal balik depan dan belakang jadi 2 Bang. Terus bagaimana yang tepat menyanggahnya Bang? Dikarenakan dalam upload KTP tidak diatur kalau harus depannya saja dan saya scan 2 bolak-balik, maka dengan ini saya menyatakan sanggahan hasil keputusan panitia. Perihal KTP yang tidak sesuai untuk panduannya bisa lihat video kayak saya ya Kak gitu. Jadi kita menjelaskan kepada panitia bahwasanya dalam scan foto itu tidak diatur kalau bolak-balik itu salah gitu. Jadi itu bisa menjadi pertimbangan juga. Oke, mohon info Kak, saya tidak lulus dikarenakan surat kesehatan tertulis bulan April, padahal saya melakukan cek kesehatan bulan Juli. Apakah bisa disanggah Kak? Oke. Nih, bisa Kak buat alasan karena kesalahan pihak yang meriksa disertakan bukti-buktinya. Nah, jadi kalau misalnya kita meriksa kesehatan di puskesmas untuk tanggal atau bulan pembuatan surat, kalau misalnya itu kesalahan dari pihak yang membuat, itu kita bisa mengajukan banding bahwasanya saat kita tes itu benar bulannya dan tanggalnya, tetapi kalau misalnya itu ada keteledoran dari pihak kesehatan ya kita sanggah aja. Tapi kalau bisa kita menyanggahnya ada bukti, misalnya bukti nota, ada nota pembayaran, kan itu bisa kita lihat ada tanggal-tanggalnya. Oke, selanjutnya ini, Assalamualaikum Kak, mau tanya, saya kemarin tidak lolos karena surat pernyataan kontrak kerja tidak sesuai dengan format persyaratan. Mohon solusi Kak. Nah, kalau memang mau disanggah, kita harus buat argumen aja Kak, kalau kontraknya memang seperti itu, formatnya dan lampirkan juga saat sanggah. Oke, jadi bagi surat pernyataan kontrak yang tidak sesuai dengan format persyaratan, ya itu kita harus berargumen aja lah bahwasanya apa yang kita buat itu benar. Oke, selanjutnya ini adalah masukan dari CPNS KUI ya. Mimin sampaikan bahwa masa sanggah hanya untuk menyanggah hasil verifikasi administrasi, tidak memenuhi syarat atau TMS, yang bukan disebabkan karena kesalahan pelamar. Jadi sekali lagi, masa sanggah bukan untuk memperbaiki kesalahan karena ketidaktelitian pelamar CASN 2021. Benar Om, terima kasih sudah mampir. Jadi terkadang memang ada juga teman-teman kita yang walaupun sudah tahu itu salah, tapi pengen mencoba untuk menyanggah gitu. Oke, selanjutnya ini, Mas, saya tidak lulus administrasi karena pada saat akreditasi prodi yang diminta pada saat tahun kelulusan yaitu 2016. Sedangkan sertifikat akreditasi tersebut saya download dari website resmi prodi dan sudah diperbaharui 2020. Kira-kira alasan sanggahnya bagaimana ya? Mohon bantuannya Mas, terima kasih. Oke, untuk masalah akreditasi sudah dibahas Pak, coba baca komentar lainnya. Oke. Ini apa sih susah menjawabnya lagi Pak?
Oke, sekarang saya juga bisa saya bahas di sini untuk masalah akreditasi tersebut kan diminta masanya atau masa akreditasi sebuah perguruan tinggi itu kan 5 tahun. Jadi ketika dia lulusnya tahun 2016, maka SK akreditasinya itu yang berlaku dari pertama berlaku hingga kapan berakhirnya, tapi masih masuk tahun 2016 tersebut. Jadi bukan yang telah lewat gitu masa berlakunya. Jadi seperti itu untuk SK akreditasi, masih berlaku pada saat ijazah tersebut terbit. Ini selanjutnya, Assalamualaikum Pak, mohon bantuannya. Kalau tidak lolos administrasi karena surat pernyataan saya tidak ketik komputer, padahal ternyata harusnya tulis tangan, apa masih bisa sanggah dan bagaimana ya Pak kata-kata untuk menyanggah kesalahan saya? Kesalahan yang bisa disanggah itu kesalahan yang dilakukan panitia atau keteledoran panitia. Jadi misalnya kalau yang salah itu berasal dari diri kita sendiri, itu tidak bisa disanggah ya. Oke, selanjutnya ini ada dari Ilham Yusuf. Bang, mau nanya, saya kan dinyatakan tidak memenuhi syarat gara-gara sertifikat akreditasi tahun kelulusan tidak sama dengan ijazah. Apakah masih bisa disanggah? Soalnya sebelum-sebelumnya saya melamar CPNS pakai akreditasi itu lolos. Nah ini sama juga ini. Oke, ini jawaban saya. Itu sudah fatal Bang, karena jelas SK akreditasi yang diupload harus sesuai dengan tahun kelulusan ijazah dan masih berlaku saat itu. Kecuali tidak ada akreditasi yang baru lagi setelah tahun ijazah sebelumnya. Oke. Ini sama juga ya. Berarti jika file yang diupload salah, apakah bisa diubah filenya pada saat menyanggah? Nah, ini banyak ya masalahnya ya. Ini kalau alasannya tepat bisa gitu, tapi kalau argumennya nggak tepat, ya apa yang diupload sebelumnya ya nggak bisa diperbaiki gitu. Oke, ini ada Min, kalau saya salah upload seharusnya scan belakang ijazah malah scan transkrip nilai, itu gimana ya? Itu juga tidak sesuai dengan persyaratan, tidak bisa diterima oleh panitia gitu. Oke, ini selanjutnya, mohon infonya Bang, saya tidak lulus dikarenakan kurang teliti dalam penguploadan berkas transkrip nilai. Transkrip nilai yang saya upload itu SMP, bukan SMK. Alasannya gimana ya Bang? Tetapi saya ingin mengupload ulang berkas SKHU SMK saya jika diberikan kesempatan. Untuk alasan tepatnya gimana ya Bang? Oke. Jika diberi kesempatan, sudi kiranya Bapak Panitia mengabulkan permintaan masa sanggah saya yang dikarenakan sebelumnya saya salah dalam mengupload ijazah. Terima kasih. Mungkin ya kalau ingin mencoba seperti itu bisa juga. Oke, ini selanjutnya ada dari Diani Zahra. Halo Kak, kalau sanggahannya karena memakai materi yang sama di surat lamaran dan surat pernyataan gimana ya? Oke, ini udah dibahas sebelumnya ya, bisa dilihat di jawaban sebelumnya. Selanjutnya, mohon info Bang, apakah masih bisa disanggah jika di surat lamaran ada 8 poin, tetapi untuk tenaga kesehatan dipersyaratkan hanya 7 poin. Saya TMS karena tidak menghapus poin 8 di surat lamaran, sedangkan di instruksi hanya diberi simbol bintang, bahwa persyaratan hanya diperuntukkan
untuk disabilitas, tidak diinstruksikan untuk menghapus poin tersebut. Di surat lamaran, Bang, mohon dibantu, Bang. Nah, coba sanggah aja, Kak. Minta maaf sebelumnya untuk prosedurnya, dapat menonton video saya sebelumnya. Oke. Ini saya tidak lolos di masalah akreditasi, karena akreditasi berbeda dengan kelulusan. Oke, ini saya bingung ini maksudnya apa ini. Akreditasi, karena akreditasi berbeda dengan kelulusan. Oke, ini yang masalah di atas nih. Tahun akreditasi tidak sesuai dengan kelulusan. Oke, selanjutnya, Bang, mohon maaf, saya mau tanya, kalau untuk kekurangan poin di surat pernyataan bagaimana ya cara-cara kata-kata untuk menyanggahnya? Poin yang kurang apa? Kalau di persyaratan nggak ada ditekankan, harus ada poin tersebut bisa disanggah. Jadi kalau emang ada poin yang kurang, itu sebenarnya kalau sudah diatur dalam persyaratan kita nggak bisa menyanggah, tapi kalau tidak diatur itu bisa kita sanggah ya. Oke, selanjutnya, Kak, saya ambil formasi cum laude dan tidak lulus karena sertifikat akreditasi 2017 masih B, dan setelah saya cek ulang ternyata 2018 sudah A. Itu bagaimana ya, Kak? Jadi tergantung sertifikat pas masa ijazahnya, Kak, gitu. Jadi sebenarnya akreditasi yang kita pakai itu akreditasi yang pada masa ijazah tersebut terbit gitu. Oke, selanjutnya ini, malam, mohon bantuannya, Mas. Saya ada salah upload surat pernyataan yang seharusnya 13 poin, saya hanya 10 poin. Kalimat sanggahnya seperti apa ya, Mas? Terima kasih sebelumnya. Nah, ini dari 13 poin jadi 10 poin, jadi kurang 3 poin. Ini saya nggak tahu nih kenapa dikurangi poinnya, dan tidak dijelaskan juga kenapa dikurangin dari 13 poin ke 10 poin. Oke, selanjutnya. Alasan tidak lolos karena hanya upload SIM A dan SIM C. Lupa upload gimana ya? Oke, jadi hanya mengupload SIM A tapi untuk SIM C-nya lupa upload. Sebenarnya kalau lupa itu sudah fatal, karena untuk SIM A, SIM C atau persyaratan lainnya itu udah diatur dalam pengumuman bahwasanya itu merupakan bagian dari hasil atau merupakan bagian dari pengumuman yang dibuat panitia, seperti itu. Oke, selanjutnya, Kak, kalau yang diunggah fotokopi transkrip nilai kira-kira bisa disanggah nggak ya? Jadi bagi yang tidak lulus, kalau untuk menyanggah itu bisa-bisa saja. Tapi kan kalau transkripnya cuma fotokopi, menurut saya itu nggak bisa lagi. Apalagi nggak asli ya kan. Untuk legalisir aja terkadang nggak diterima, apalagi fotokopi. Menurut saya ini nggak bisa disanggah lagi. Oke, selanjutnya, Pak, mau tanya, kalau salah upload dokumen, contohnya ijazah SMA tapi yang diupload ijazah SMP, bisa nggak disanggah, Pak? Wah, ini tidak bisa disanggah lagi, Pak. Udah salah duluan soalnya. Itu kesalahan fatal. Jadi kita upload SMP, ternyata yang dibutuhkan SMP. Itu harus hati-hati nanti selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, saya kemarin tidak lulus karena surat kesehatannya dianggap tidak valid. Padahal saya cek sudah sesuai ketentuan. Lalu bagaimana kalimat sanggahnya? Terima kasih atas bantuan. Nyatakan aja bahwasanya surat kesehatan yang emang benar seperti itu dari pusat kesehatan pemerintah, dan upload ulang surat sebagai syarat upload sanggah. Jadi kalau memang surat keterangan sehatnya itu dianggap tidak valid, padahal surat keterangan sehat itu dibuat oleh pusat kesehatan dari pemerintah, itu bisa kita ajukan sanggah, karena memang terkadang format masing-masing daerah itu berbeda-beda gitu. Oke, selanjutnya, Kak, infonya dong untuk tanggal dalam surat pernyataan, yaitu tanggal sekarang apakah mengikuti tanggal surat sebelumnya. Nah, jadi untuk tanggal itu mengikuti sebelumnya gitu. Jadi kita tidak merubah apa yang udah salah, tapi kita mempertahankan argumen yang sebelumnya yang kita anggap benar. Oke, sekian dari saya. Kita lanjut nanti lagi untuk pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.